saudara-saudari sekalian. Pada hari ini saya mau membagikan renungan yang sudah saya renungkan secara pribadi, yaitu dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 15. Yaitu, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita lihat kata Soli Deo Gloria. Kata Soli Deo Gloria itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang berarti hanya bagi Tuhan kemuliaannya. Oke. Kata hanya menunjukkan tidak ada alternatif lain. Sedang kemuliaan yang berasal dari kata Ibrani kavod atau kata Yunani doxa menunjuk pada natur ilahi yang tertinggi dan sempurna. Itu intinya ada kepada Allah, ya, kepada Tuhan itu. Oke, kita lihat tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Jadi Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Itu di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 sudah menjelaskan hal itu demikian. Kita akan lihat ada 2 poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah segala sesuatu dikerjakan Tuhan hanya bagi kemuliaannya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada sekarang yang bisa kita lihat, kita raba, kita sentuh adalah untuk memuliakan Tuhan sendiri. Oke. Di dalam poin yang pertama ada 3 hal. Hal yang pertama adalah karya umum, dan yang kedua adalah karya khusus, dan yang ketiga adalah karya di dalam orang percaya. Ya, karya umum juga kita bisa baca di Mazmur pasal 19 ayat 2. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan seterusnya melalui kehidupan kita juga kita ada untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita lihat hal yang berikut. Kedua adalah karya khusus. Apa itu karya khusus? Oke, kita lihat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, kejatuhan manusia dalam dosa merupakan sebuah penghalang besar bagi manusia untuk melakukan tujuan Allah. Oke, ya. Jadi kita lihat itu bisa juga dalam firman Tuhan itu Roma pasal 3 ayat 23 menjelaskan hal yang demikian, ya. Inilah alasan mengapa Allah mengerjakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita tahu bahwa peristiwa besar yang pernah ada, dan itu bukan sebuah khayalan, tapi ini nyata dan fakta tercatat di dalam Alkitab, ya, waktu peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Itu dia. Kita lihat hal yang ketiga adalah karya di dalam orang percaya. Apa itu karya dalam orang percaya? Kita lihat bahwa setelah seorang meresponi karya Allah yang bersifat khusus melalui kelahiran baru, maka Allah tetap bekerja di dalam dia. Itu dia. Kalau Allah sudah mengerjakan itu di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan kepada dia? Kita harus memuliakan dia, karena kita tahu kita selamat karena Allah. Oke, kita lihat poin yang berikut adalah segala sesuatu kita kerjakan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana respon terhadap karya Allah dalam hidup kita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai manusia, kita hidup di dunia, kita melakukan segala sesuatu, itu kita seharusnya kita harus memuliakan Tuhan seharusnya. Ya. Karena kita tahu apapun yang ada itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan. Oke. Dalam poin yang kedua ada juga 3 hal. Ada 3 hal juga, ya, akan kita lihat bersama-sama. Yaitu pertama, dalam hubungan dengan diri sendiri. Apa itu dalam hubungan dengan diri sendiri? Kristen yang tidak berbicara tentang agama, tetapi relasi yang bersifat pribadi. Dan kita secara pribadi dengan Tuhan itu. Itu perlu kita lihat di sini. Ya, bagaimana kita harus meresponi hidup secara pribadi dengan Tuhan. Oke. Di dalam hal yang kedua adalah dalam hubungan dengan sesama manusia. Oke.
dalam bahasa manusia, manusia sebagai makhluk sosial dalam relasi kita dengan keluarga, lingkungan, di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, intinya kepada Tuhan. Oke, hal yang ketiga, dalam hubungan dengan gereja. Apa itu hubungan dengan gereja? Sebagai anggota gereja, baik secara organisasi maupun organisatoris, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan gereja kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan semua yang kita lakukan di gereja, kita dikasih tugas sebagai apa yang kita harus menjalankan, bertanggung jawabkan di gereja. Itu semua yang kita lakukan bukan untuk mencari perhatian manusia, tapi semuanya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, Wahyu pasal 5 ayat 13 menjelaskan tentang Yesus, domba Allah yang layak menerima kemuliaan selama-lamanya. Yesus intinya apa? Dia adalah anak Allah dan dia punya hak untuk menerima semuanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.